Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @mika0619. Cerita ini berjudul Teror Arwah 7 Hari. Dan jika kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa kunjungi link di deskripsi. Dan sebelum kalian melanjutkan ke ceritanya, saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Teror Arwah 7 Hari. Nama toko dan lokasi spesifik dalam cerita ini telah disamarkan. Yadi, seorang supir angkutan umum minibus yang melayani rute kota M ke kota S dan sebaliknya. M adalah sebuah kota kecil singkatan kecamatan yang berjarak sekitar 100 km dari kota S. Durasi perjalanannya kurang lebih 5 jam. Yadi sendiri bertempat tinggal di kota M. M berlokasi di pesisir selatan Banten. Selepas kota S, maka tempat-tempat yang dilewatinya akan semakin sedikit rumah penduduk. Apalagi semakin ke arah selatan, maka akan melewati perkebunan karet dan hutan-hutan sekunder. Dahulu, sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal, jalan menuju kota M dikenal rute yang rawan. Sering terjadi pembegalan pada malam hari yang mengincar kendaraan yang melintas. Terlebih kendaraan berplat nomor di luar provinsi Banten. Di perkebunan karet itu sendiri, tak jarang pada saat hari mulai terang, penduduk setempat menemukan mayat yang tidak dikenal. Kabarnya mayat-mayat itu adalah korban pembunuhan dari tempat lain yang dibuang ke situ. Ada korban tabrak lari atau korban pembegalan. Saat ini kondisinya sudah jauh lebih aman. Meskipun perkebunan sawit dan hutan-hutan sekunder masih tetap ada. Namun tetap saja orang merasa segan jika harus melewati jalan itu di malam hari di atas pukul 9 malam. Karena biar bagaimanapun melewati kebun dan hutan pada malam hari bagi sebagian orang adalah hal yang menakutkan. Tidak kecuali bagi Yadi. Sebagai putra asli daerah yang lahir dan besar di kota M, dia tidak merasa getar jika harus pulang ke kota M pada malam hari. Seperti pada sore itu, sebagaimana biasa Yadi bersiap melayani penumpang yang hendak menuju kota M maupun daerah-daerah lain yang dilewati trayek minibusnya. Minibusnya adalah yang berangkat terakhir di hari itu dari terminal bus kota S. Sengaja ia mengambil waktu sore karena sekalian pulang. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Menjelang maghrib, minibusnya keluar dari terminal. Selama setengah jam, ia menunggu ia mendapati 4 penumpang dari kapasitas 12 penumpang apabila sesuai kursi yang tersedia. Sampai di kota P, minibusnya kembali memasuki terminal untuk transit dan mengikuti penumpang lain yang hendak ke kota M. Kota P merupakan kota yang terletak di tengah-tengah antara kota S dan kota M. Kota P juga bukanlah kota yang besar, hanya kota kabupaten saja. Tapi jika dibandingkan dengan kota M, kota P masih lebih jauh ramai. Yadi berteriak-teriak mempromosikan tujuan minibusnya kepada calon penumpang yang barangkali sore menjelang malam itu hendak menuju ke kota M atau daerah yang dilintasi trayek minibusnya. Akhirnya 3 orang penumpang tambahan ia dapati, menjadikan sementara 7 orang penumpang dalam minibusnya. Yadi melanjutkan perjalanan. Saat itu waktu telah menunjukkan pukul setengah 9 malam. Selepas kota P, ternyata 7 penumpang yang didapatinya semua tidak bertujuan ke kota M. Satu persatu mereka turun di tengah perjalanan. Sehingga minibusnya Yadi sudah berada di jalan lintas menuju kota M. Tinggallah Yadi seorang saja. Tapi bukan itu masalah baginya. Toh ia memang hendak akan sekalian pulang. Minibusnya sampai ke satu daerah perkebunan sawit.
Biasanya apabila hari masih terang, di ujung jalan akses menuju perkebunan terdapat ojek-ojek pangkalan yang menunggu penumpang yang hendak ke desa letaknya masuk ke dalam dari jalan raya utama. Namun selepas waktu maghrib sudah sepi, tak ada satupun ojek yang terlihat. Di tempat itu Yadi melihat seorang perempuan yang sedang berdiri sendirian. Perempuan itu melambaikan tangannya ke minibus Yadi sebagai tanda ia ingin menaiki minibus. Yadi serta-merta menghentikan laju minibusnya. Perempuan itu lalu naik ke kursi bagian depan bersampingan dengan Yadi. "Mau kemana, Neng?" tanya Yadi berbahasa basi membuka percakapan. "Pulang ke kampung SW, Kang," jawab perempuan itu. "Sendirian aja?" lanjut Yadi bertanya. "Iya," bales si penumpang itu. "Neng, udah berapa bulan hamilnya?" tanya Yadi. "7 bulan, Kang," jawab si perempuan itu. "Kok pergi jam segini sendirian aja? Mana lagi hamil? Suami Neng kemana gitu?" "Ada di rumah, Kang," jawab si perempuan itu dengan nada datar. Yadi selintas berpikir mungkin penumpangnya ini sedang bermasalah dengan suaminya. Lalu ia memutuskan pulang sendirian ke rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan, penumpang perempuannya itu lebih banyak diam seolah enggan bercakap. Pertanyaan Yadi dijawab hanya seperlunya saja. Yadi mengajak bercakap penumpangnya itu tidak ada maksud apa-apa selain semata memecah kesunyian di perjalanan. "Neng namanya siapa?" "Mina, Kang," jawab si perempuan itu. "Kalau kampung SW mah udah searah pulang sama saya. Saya kan orang M," kata Yadi. Perempuan itu tidak merespon apa-apa. "Nanti saya antar sampai depan rumah ya, Neng. Jam segini mah pasti udah nggak ada ojek," tambah Yadi. Sampailah minibus itu di daerah SW. Sebagaimana janji Yadi, ia bermaksud hendak mengantar penumpangnya itu sampai ke depan rumah. Ternyata lokasi rumahnya itu cukup jauh masuk dari jalan raya. Tidak banyak rumah penduduk yang ia temui. Lebih didominasi kebun yang ditanami pohon jejeng. "Yang mana rumah Neng?" tanya Yadi. "Itu, Kang, yang rumah cat biru," jawab si penumpang. Minibus berhenti di depan rumah pagar yang dimaksud. "Berapa ongkosnya, Kang?" tanya si penumpang itu. "Udah, nggak apa-apa, nggak usah." Yadi merasa iba kepada penumpangnya itu sehingga menggratiskan ongkosnya. Setelah mengucap terima kasih, perempuan itu membuka pintu minibus dan turun perlahan. Ia masuk ke dalam rumah tanpa menoleh-noleh lagi. Yadi melihat sekeliling rumah si perempuan itu. Ia melihat bendera kuning terpasang. "Oh, ada keluarga yang meninggal, makanya dia pulang," kata Yadi membatin. Yadi lalu memutar balik minibusnya menuju ke arah jalan raya. Setiba di jalan raya tidak jauh dari belokan menuju kampung rumah si penumpang, Yadi menghentikan minibusnya di sebuah warung yang masih buka dengan bermaksud hendak membeli rokok. Pemilik toko yang melihat Yadi keluar dari arah perkampungan menanyakan dari mana Yadi barusan. Dan pertanyaan itu dijawab pun oleh Yadi, baru mengantar penumpang perempuan sampai ke depan rumahnya. "Habis nggak tega, Pak. Perempuan sendirian udah jam segini, mana lagi hamil," papar Yadi. "Di mana turunnya?" tanya si bapak pemilik warung. "Itu, Pak, deket kebun jenjeng yang rumahnya dicat biru," terang Yadi. "Nama seenengnya itu Mina katanya," sambung Yadi. "Siapa, Kang?" "Mina," tanya bapak itu dengan nada seolah kaget dan bingung. "Iya, Mina. Kenapa gitu, Pak?" "Nggak salah, Kang. Orangnya lagi hamil," tanya si bapak seolah butuh penegasan. "Iya, kan saya bilang juga lagi hamil tadi," terang Yadi. "Astagfirullahaladzim, Kang. Neng Mina mah udah meninggal. Ini udah 7 harinya, Kang. Barusan habis sholat maghrib orang-orang tahlilan di rumahnya," terang si bapak itu. Mendengar paparan si bapak pemilik toko, Yadi terdiam. Wajahnya terlihat pucat dan bibirnya gemetaran seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tidak mampu dikeluarkan.
7 hari lalu di perkampungan pekerja kebun sawit, seorang perempuan muda dalam kondisi hamil ditemukan meninggal dunia di kamar mandi oleh suaminya. Ia terpeleset jatuh dan tidak sempat tertolong. Saat kejadian itu, suaminya sedang berjalan ke kebun sawit. Perempuan itu bernama Mina. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kami. Jika kalian penasaran dengan ceritanya dan kalian ingin membacanya langsung, kalian bisa follow akun Twitter beliau yang linknya udah saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendengarkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.